Jadinya begitu ada fee masuk saya benar-benar ngatur sama istri saya sedemikian rupa, yang penting selama 1 tahun itu kita, aman dan bisa nabung juga. Dan, untuk biaya, kayak misalnya mau jalan-jalan atau apa tuh semuanya bisa kita atur lah gitu. Selain lucu, menghibur, ya ada banyak value terkait dengan literasi keuangan yang kita mau sampaikan di film ini. Banyak. Kalau dulu kita ngeliat saham itu kayaknya cuman orang-orang tua, orang-orang yang punya bisnis di sini besar juga ya. ada lebih penulis saham ya kalau di bisnisnya. Yang masuk ke area itu gitu. Tapi sekarang coba deh kita lihat teman-teman kita sendiri lagi ngapain loh? Lagi main saham, trading, lagi apa gitu. Reksadana dan lain-lain. Reksadana, bener. Nah itu yang kita mau coba angkat gitu, isu-isu itu. Halo Sobat Bisnis, bertemu lagi di broadcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Dedianti. Dan kali ini kita ngobrolin tentang financial issue, tapi kali ini berbeda, di set yang berbeda juga. Jadi kita akan undang salah satu public figure yang akan ngomongin tentang financial issue juga. Tapi siapa? Ini dia ada dari Mas Vino G. Bastian. Halo. Riuh ramai. Jadi kita di set yang berbeda di lantai 7 kan ada Mas Vino, dan juga kita akan tetap ngomongin tentang financial issue tapi ada yang berbeda juga nanti. Oke Mas Vino, kalau tadi aku ngomongin tentang financial issue, ini kan banyak beragam juga, sering dengar juga. Kalau Mas Vino sendiri pernah terlibat nggak sih tentang financial issue sendiri? Financial issue, ya alhamdulillah nggak ada terlalu yang berat-berat ya. Bagus ya, alhamdulillah gitu. Karena sebetulnya memang walaupun saya mungkin bukan tipe orang yang pinter-pinter banget ngatur keuangan, tapi paling nggak saya menyelamatkan dulu pos-pos yang penting gitu. Oke, jadi udah ada plannya tuh. Iya, karena gini kan harus diakui pekerjaan di dunia film itu kan bukan seperti yang gaji rutin yang atau per bulan gitu ya Mas, yang udah ada kayak kosnya kita per bulan taruh di mana aja. Jadi memang misalnya dalam satu tahun tuh saya udah plan gitu dan bersama manajemen saya, wah nih pekerjaan-pekerjaan yang akan masuk, dan terutama memang saya masih fokusnya sangat terbatas di film gitu kan. Jadinya begitu ada fee masuk saya benar-benar ngatur sama istri saya sedemikian rupa, yang penting selama 1 tahun itu kita aman dan bisa nabung juga. Dan untuk biaya kayak misalnya mau jalan-jalan atau apa tuh semuanya bisa kita atur lah gitu. Pos ini udah ada tuh ya, bener, untuk travel dan lain-lain. Benar. Kadang-kadang mungkin ya mepet tapi nggak sampai yang punya isu yang berat tentang financial. Oke, tapi berarti ngelolanya bareng sama istri atau diserahin aja deh sama istri gitu? Untuk ngelola keuangan dari keduanya? Biasanya istri kita berdua ya, kita berdua gitu. Tapi kalau misalnya sama lagi di industri yang sama. Pasti pengelolaan uangnya juga ya mirip-mirip ya Mas ya? Mirip-mirip, tapi memang kalau misalnya saya sama istri memang saya udah punya prinsip bahwa keuangan keluarga itu ya semuanya dari saya gitu. Jadi kalau misalnya istri ya dia simpen aja, kalau dia mau bantu bebas. Biasanya gitu. Uang istri adalah uang istri. Setuju begitu? Dan kayaknya semuanya seperti itu, enggak ya? Oh enggak ya? Kayaknya iya sih, yang udah punya istri harus mengakui begitu. Iya kayaknya sih begitu sih. Oke, tapi kan kalau tadi alhamdulillahnya masalahnya nggak berat ya. Tapi kan banyak juga ada permasalahan yang berat dalam setiap orang yang pasti relate banget nih. Betul. Dan juga biasanya ada cara-cara yang nekat juga. Kalau kita nonton tulisan ini kan. Coba kita baca sedikit Sobat Bisnis. AA bohong mama. AT miskin gitu. Bohong ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan Mas Vino datang, terus kita ngomongin tentang financial issue, terus juga abis itu tadi juga banyak yang nekat juga untuk keluar dari masalah keuangan. Betul. Ini serelate apa dengan kedatangan Mas Vino ke Bisnis Indonesia? Boleh dikasih tahu, tapi kita nggak cuma berdua aja. Oh iya, oke. Kita ada kedatangan dari produser Gampang Cuan, ada Mas Riza. Silakan duduk Mas. Boleh tepuk tangannya Halo Mas Riza. Nah di sini ada Mas Vino. Boleh ceritain dulu tentang Gampang Cuan mulai dari sinopsisnya, terus Mas Vino, dan ada beberapa case yang main di sini Mas Vino. Jadi sebenarnya Gampang Cuan ini mengangkat isu yang sebetulnya sangat relate banget sama kondisi masyarakat sekarang gitu. Ya, anak muda dan lain sebagainya. Apalagi kan kita kemarin ini baru menghadapi pandemi ya, yang pasti financial tiap orang itu tergoncang lah. Orang yang sudah mengatur dengan planning yang bagus pun masih menghadapi masalah yang besar gitu kan.
Nah tapi kita mau membicarakan masalah finansial, masalah uang di film ini tuh dengan cara yang sebetulnya topiknya berat tapi dengan ringan, dengan komedi. Lucu, aku udah nonton trailernya ya. Jadi mungkin sobat bisnis sih udah nonton bisa tergambarkan sedikit. Bener. Relate-nya juga. Bener. Dan ini Mas Riza, ini genre komedi kan? Ya. Nah, apa bedanya sama? Yang jelas yang beda apa ya, ini yang paling lucu sih. Yang paling lucu? Dijamin ya? Iya dong. Yang lucu dan udah gitu selain lucu, menghibur ya ada banyak value terkait dengan literasi keuangan yang kita mau sampaikan di film ini. Value terkait dengan keluarga itu bagaimana, terkait bahwa harta itu ya memang perlu dikejar tapi keluarga itu lebih penting dari segalanya gitu-gitu loh. Itu yang kita mau sampaikan di film Gampang Cuan sih. Benar. Gitu, nggak cuma sekedar hahaha tapi nggak ada manfaatnya, tapi justru di film Gampang Cuan ini begitu pulang dari nonton film Gampang Cuan tuh kayak bakalan banyak gitu informasi baru tentang literasi keuangan, tentang pentingnya keluarga dan segala macam. Atau mungkin malah merasa masalah yang sama. Mungkin bisa jadi kalau ya. kita baca komen-komen dari penonton yang itu, wah ini gue banget. Iya pasti kan udah banyak, udah di-share juga kan sama Mas Vino, Mas Riza di Instagram, Gampang Cuan juga. Mungkin gimana sih komen-komen mereka untuk ngelihat film ini? Padahal belum tayang gitu. Jujur saya pribadi sih happy banget gitu, happy banget gitu. Kalau misalnya kita yang buat ini ya kita tahu lah. Maksudnya apa namanya, kita mau buat apa, kita mau edukasi lewat film ini tentang literasi keuangan, tentang keluarga. Tapi begitu penontonnya nonton dengan macam-macam background gitu, mereka menemukan beda-beda tuh. Ada yang mereka menemukan arti lagi tentang keluarga, ada yang wah dulu gue harus bisnisnya harus kayak gini, atau enggak gue cara penggunaan uang gue harus bener gitu. Dan masalah-masalah yang sekarang kan peminjaman uang, utang dan sebagainya itu kan wah semua orang hampir, kita tinggal nengok kanan kiri aja deh. Udah banyak banget yang berhubungan sama itu gitu. Nah, di sini kita mau menceritakan itu sekaligus ada solusinya juga tapi dengan cara yang bukan menggurui gitu. Jadi lebih ya ini sebuah gambaran realitas yang ada di masyarakat kita. Mas Riza, selain Vino G. Bastian, siapa lagi sih yang ikut main di film Gampang Cuan? Selain Vino ada Anya Geraldine, kemudian ada Alzi Marker, ada Mbak Meriam Belina, ada Kang Iyang, ada Danang, ada Soginda Duaja, dan sebanyak yang lainnya lah. Yang jelas mereka emang terpilih karena memang yang pasti sesuai dengan karakternya. Pasti. Hal lain pasti kita juga ngelihat kedalaman mereka dalam memerankan perannya, khususnya seperti Vino sih yang paling utama buat kami ngelihat bahwa sebenarnya sebagai peran sentral kita ngeliat bahwa perjalanan karir Vino di dunia film yang sangat panjang yang menurut kami juga ngelihat ini yang kita perlu untuk film Gampang Cuan, tentang kegigihan Vino, tentang perseverance Vino. Thank you loh Pak. Itu yang ngeliat bahwa gak semua filmnya Vino itu. Justru malah itu kita mau bawa di karakter Sultan dalam film ini. Bahwa perjuangan Sultan sebagai anak rantau untuk Vino datang ke Jakarta, untuk Sultan datang ke Jakarta itu perlu perjuangan itu. Dan kedalaman itu yang kita perlukan dari Vino sebagai pribadi yang memang dia prosesnya juga panjang juga sebagai aktor. Di Sultan itu kena banget proses perjalanan anak rantau nyampe di Jakarta. Gimana caranya lo bisa survive di Jakarta, ya kan, di tengah-tengah film horor yang lebih suka dikejar setan, tapi ini film ini dikejar deadline bayar kontrakan. Ya, lebih horor. Lebih horor. Sebenarnya malah lebih nyata. Lebih horor. Tiap bulan udah pasti ada itu ditagih. Betul, ditagih debt collector ini lebih horor. Itu yang membedakan di film Gampang Cuan gitu. Lebih real gitu masalahnya. Masalahnya cuan gitu loh. Ini kayak hari-hari aja kita di sini kan nyari cuan semuanya gitu loh. Betul. Nah, artinya di film ini tuh kita banyak belajar bahwa sebenarnya esensi nyari cuan tuh sebenarnya kayak gimana sih. Nah, ini diceritakan sama keluarganya Sultan, ada Ilkis, keluarganya ada di bajunya, benar. Ada Anya juga, ada Mbak Meriam Belina. Betul, dan segala perjuangannya lah, sehingga di film ini semua nyata adanya, ini sangat relate dengan masyarakat pada umumnya, sehingga ini yang kita pengen bawa sebagai inovasi, tema yang berbeda untuk film Indonesia gitu loh. Ini yang menjadi wujud dari kemajuan film Indonesia gitu. Sebenarnya film Indonesia semakin maju gitu Pasti harus. Artinya kita harus berani punya inovasi kan. Betul Mas. Nah inovasi ini lewat film Gampang Cuan dengan tema keuangan, dengan tema keluarga, sehingga ini kita kemas dengan drama komedi dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh jutaan penonton film ini. Amin pastinya. Nah tadi kan Mas Riza sempat singgung sendiri tentang perannya Sultan nih dengan kehidupannya Mas Vino yang pasti karirnya panjang. Gimana pas ditawarin sama Mas Riza
Apakah ada bridging kayak gitu dulu nih? Kehidupannya Vino Pajak akan mirip nih? Oh enggak. Apa namanya, sebetulnya prosesnya tetap profesional. Yeah. Saya dikirimin sinopsis terus skripnya tentang Gampang Cuan ini. Cuman yang menarik buat saya adalah sekarang kita tuh udah butuh banget film yang gak cuma sekedar film dan sekedar hiburan gitu. Walaupun basicnya hiburan, tapi harus ada sisi impactnya nggak sih? Edukasinya, apanya habis kita nonton. Betul, dan begitu saya baca ini memang relate banget sama kehidupan sekarang gitu. Dan masalah apa namanya literasi keuangan. Betul. Gak usah teman-teman yang lain deh, saya aja begitu saya baca, wah saya merasa ternyata ilmu tentang pengetahuan saya tentang keuangan itu jauh banget gitu. Mengenai saham, mengenai apalah yang sekarang anak muda udah kan sekarang. Kalau dulu kita ngeliat saham itu kayaknya cuman orang-orang tua, orang-orang yang punya bisnis besar. Di sini juga ada loh penulis saham ya kalau di bisnisnya. Yang apa namanya, yang masuk ke area itu gitu. Tapi sekarang coba deh kita lihat teman-teman kita sendiri lagi ngapain loh? Trading saham, trading lagi apa gitu. Reksadana dan lain-lain. Reksadana bener. Nah itu yang kita mau coba angkat gitu, isu-isu itu. Tapi kan memang semua isu ataupun misalnya keuangan apapun itulah ya, semua kan dimulai dari lingkungan yang paling kecil, itu keluarga. Nah kita mau angkat dari situ gitu. Oke. Nah tadi kan Mas Riza juga sempat singgung kalau misalkan peran sultannya ini adalah yang sentral. Nah peran uang juga sebenarnya sentral. Setuju? Iya dong. Setuju. Sobat bisnis setuju ya? Setuju. Dapat iya pasti setuju. Dan kalau uang gitu ya. Sultan itu sebutan sultan itu kan sekarang sudah menjadi sangat simbol yang luar biasa gitu ya. Padahal nggak menamai dirinya sultan, tapi orang menganggap dengan status keuangan yang sudah tinggi pasti disebutnya sultan ya nggak sih? Ini ada ya bukan film ini bukan menyindir siapapun, tapi maksudnya apa namanya ya kehidupannya kan harus berjalan gitu. Ada sultan yang memang benar-benar the real sultan, ada orang yang cuma namanya sultan. Bener banget. Nah tadi peran itu kan perannya uang itu adalah sentral sekali. Terus kalau misalkan dari film Gampang Cuan ini apa sih masalah keuangan yang benar-benar diangkat gitu? Permasalahan dari sultan, terus juga adiknya gitu. Bagaimana Mas Riza? Tapi sebelum kesana saya mau menambahkan statement Mas Vino ya bahwa sebenarnya terkait dengan itu sultan-sultan ini kan saya mewakili Rabi Mandra sebagai penulis skenario dan sutradaranya. Berangkat dari keresahan kita terhadap isu-isu semakin maraknya banyak crazy rich yang bermunculan ketika itu. Dadakan. Iya kan, tiba-tiba jadi sultan, tiba-tiba jadi crazy rich dari mana segala macam. Dan itu sangat membanjiri semua sosial media masyarakat pada umumnya. Yang itu justru malah banyak ada positif dan negatifnya. Cuman kami ngeliat banyak malah mudaratnya gitu loh. Negatifnya. Jadi orang malah kesannya pengen jadi crazy rich tapi dengan cara yang instan, dengan nggak tahu mereka harus sampai seperti itu gimana. Yang dijual cuma sekedar ya kemewahan aja. Ya udah pastinya yang disebarin di sosial media. Bener, itu yang menjadi keresahan kita gitu loh. Kenapa ini gawat bener ini kalau misalnya kita semua ngelihat crazy rich dadakan semuanya tanpa tahu prosesnya gimana gitu loh. Itu satu. Kemudian dari situ lah muncul ide keluarlah Gampang Cuan ini. Kemudian kelihat fenomena Tuban kalau pernah ingat ya. Tiba-tiba satu daerah area Tuban dapat duit. Duit miliaran. Itu mobil langsung dealer semua keluar ya Mas ya. Mereka punya dapat duit banyak tapi nggak tahu harus ngapain. Pengelolaan uangnya seperti apa. Taunya pasti beli barang-barang mewah aja. Betul. Nah, itu kan jadi budaya konsumtif yang selama ini kita selalu punya masalah yang sama gitu. Dari situ kami ngeliat bahwa ini potensi isu yang luar biasa besar yang itu sangat tidak bagus juga kalau misalnya terus-terusan nggak ada yang counter gitu loh. Iya, betul. Kita bikin apa ya? Kami sebagai filmmaker ngeliat bahwa ini keresahan kami untuk bisa menyajikan film Gampang Cuan itu menjadi literasi untuk masyarakat. Bahwa sebenarnya lewat film ini jadi salah satu corong untuk bisa menyampaikan bahwa sebenarnya money management kayak gimana sih gitu loh. Lo untuk mencapai titik tertentu tuh lo gimana sih sampai ke sana? Nggak ada yang instan lah bos gitu. Nggak ada yang instan. Semua itu ada prosesnya. Betul. Masuk ke pertanyaan dari masalah keuangan dari Gampang Cuannya sendiri. Sebenarnya semua ngomongin instrumen investasi ya, itu kan banyak banget. Betul. Landasannya tadi, yang penting lo investasi dari leher ke atas istilahnya kan. Istilahnya lo perbanyak ilmu, lo perbanyak informasi, lo perbanyak literasi keuangan sehingga mana yang cocok buat lo, mana yang cocok dengan keuangan lo. Kan semua orang punya background keuangan yang beda-beda kan, sehingga belum tentu saya sama Vino sama Mbaknya juga sama gitu. Semua masing-masing punya kebutuhannya. Sehingga ini semua ada di film Gampang Cuan. Waduh. Gitu. Yang disajikan dengan cara sederhana gitu. Dengan dan konkret dan nyata bahwa sebenarnya harusnya begini ya, harusnya begitu ya gitu. Yang ini belum pernah ada di film Indonesia karena ini termasuk
beresiko ya, untuk kita mengangkat tema ini karena belum pernah ada sebelumnya. Nah, betul. Ngomongin tentang keuangan, tapi kita kemas dengan ini film keluarga, ngomongin keuangan dan keluarga ini sangat melekat sekali sebenarnya gitu loh. Dekat sekali gitu dengan kehidupan kita. Pembuatan skripnya juga makan waktu yang lama karena mereka dengan apa namanya FGD gitu, maksudnya nggak, wah kita ngomongin terlalu berat, dirubah lagi terlalu ringan. Buat saya pribadi sebagai aktor baca skrip ini tuh PR saya tuh udah kira-kira udah tinggal sedikit. Karena apa? Karena risetnya udah dilakukan dengan benar oleh dengan waktu yang lama juga ya. Penulis, ya betul. Karena nggak main-main ya kalau kita ngomongin literasi keuangan. Nah, gitu. Betul-betul karena kan juga banyak stakeholder juga. Betul. Orang pun juga akan relate juga. Jadi mungkin skripnya juga akan ditimbang-timbang kali ya sampai akhirnya fix. Walaupun ini bisa dibilang ya ini dasarnya, baru dasar kulitnya. Tapi kan semua orang juga belajar harus dari situ kan? Iya. Harus dari awalnya. Kalau kita langsung lompat dengan bahasa vocabulary bisnis atau investasi yang luar biasa, ya orang mundur. Oke, gitu. Apalagi dengan penggunaan sosial media yang sangat sering ya, bahkan hampir 16 jam per hari. Betul. Terus melihat konten-konten tadi Crazy Rich yang mungkin meresahkan juga. Apalagi kalau misalnya kita lihat sobat bisnis, para Crazy Rich ini adalah mulai dari Gen Z sampai milenial. Dan mungkin itu jadi tolak ukur mereka juga untuk membandingkan diri. Kalian setuju nggak sih kalau itu memang harus di-counter Crazy Rich seperti itu gitu? Kalau buat saya pribadi dulu ya, sebetulnya nggak ada yang masalah dengan Crazy Rich dan lain sebagainya. Asal memang apa namanya keberadaan dia itu memang benar-benar memberikan manfaat gitu, bukan cuma hanya bukan hanya diri sendiri dong, bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Kan? Bukan cuma hanya sorry untuk pamer, untuk ini. Kan sekarang orang tahu Crazy Rich karena udah diposting kan? Iya. Karena sosmed kan? Pas kita udah lihat aja gitu. Sosmed juga. Nah akhirnya seperti kayak tadi saya bilang, netizen dan sebagainya mengharapkan lu posting apa lagi. Kita jadi nunggu gitu ya? Lebih gila lagi. Nah, jangan sampai persaingannya itu lebih ke situ sih. Bukannya kebermanfaatannya dia dampaknya untuk orang banyak. Jangan sampai ke situ sih sebenarnya kalau buat saya pribadi. Tapi kan saya punya ini lain gitu. Ya itu gimana bisa mencapai ke titik itu ya. Posisi yang dia idam-idamkan itu gitu loh, nggak cuma sekedar terlena dengan pencapaiannya mereka. Toh ternyata dalam kurun waktu tertentu ketahuan dari mana sumber uangnya kan. Nah, prosesnya ternyata nggak bisa dibohongin. Begitu ternyata ketangkep gitu kan. Jadi kita juga harus memfilter gitu loh. Kalau kita mau tadi arahannya bahwa sebenarnya ini kita gimana membendungnya segala macam, itu kita sendiri yang bisa memfilter itu. Kita bisa ngelihat ini bener apa enggak, ini caranya setuju apa enggak, kemudian kita lihat riset lagi ini jadi perbanyaklah data yang kita baca gitu, jangan cuma sekali ngelihat terus akhirnya kita terdampak sama hal-hal yang flashy gitu, yang menyenangkan, mobil mewah, rumah segala macam. Harusnya kita ngelihat ke belakangnya ini orang siapa, ini prosesnya bagaimana gitu lah. Jangan sampai hal negatif yang tadi ya ternyata tiba-tiba ketangkep aja gitu. Betul. Kan. Nah ini di sini juga ada di film Gampang Cuan. Waduh, penasaran kan? Gampang Cuan itu kan sebetulnya ada di kepala semua orang gitu. Ya mau bisnis atau nggak bisnis, mau apa pokoknya gue yang gampang dapet cuan, gitu. Tapi prosesnya itu yang harus kita tahu gitu. Oke. Nah Vino, ngomongin tentang filmnya lagi. Kalau misalkan adegan yang tersulit apa sih? Karena kan kita juga tahu tadi ngomongin tentang literasi keuangan. Atau mungkin ada yang dihafal yang mungkin jadi masih keinget banget nih? Iya, jadi memang di satu poin ini kalau kita ngomong soal literasi keuangan ada satu part scene. Saya harus menjelaskan semua tentang apa tuh namanya itu produk-produk keuangan investasi, produk-produk keuangan seperti saham, tapi dengan bahasa yang mudah gitu. Dan itu bisa dibilang saya monolog panjang banget gitu. Karena kalau misalnya itu kan kalau misalnya saya salah menyampaikan ya ini masalah ilmunya nih. Bisa ketika orang-orang keuangan yang nonton, wah ini udah si financial planner gitu langsung komen nih, ngaco nih, udah langsung dipotong gitu. Langsung dibikin klip ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua film ini tentang keluarga, tentang gimana kita kembali ke dalam keluarga. Ada adegan saya dengan Anya, dengan Alzi yang sebagai keluarga itu memang harus benar-benar kelihatan gitu loh, ini adik kakak. Jadi kalau 10 atau 15 menit di awal film orang nggak percaya bahwa ini ada adik kakak. Betul. Ya itu gimana caranya saya harus membawakan film ini sampai ke belakang gitu. Jadi chemistry itu yang memang benar-benar pengen banget kita kasih lihat gitu. Oke, kalau Mas Riza untuk proses kreatifnya mungkin disampaikan juga sama sutradara karena
nggak bisa hadir hari ini. Proses kreatifnya gimana sih dengan membawa tentang film literasi keuangan, tapi ada komedinya gitu. Jadi nentuin bagian lucu-lucunya itu gimana? Sedangkan kalau kita udah, mungkin Sobat Misi sudah nonton trailer, itu memang ya lucu gitu loh. Kita belum prosesnya nggak gampang. Belum sampai ke literasi keuangan, tapi udah ada bumbu-bumbunya, tapi lucunya itu lebih banyak gitu, Mas Riza. Yang jelas sih film ini kan karya kolaborasi ya. Betul. Itu melibatkan banyak pihak, khususnya kalau kita bicara soal konteksnya ini literasi keuangan. Yes. Bagian itu kami pun juga tidak sepaham itu. Jadi kami membuka ruang untuk FGD yang tadi Mas Vino sampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya di proses riset, script development kita menghadirkan rekan-rekan yang emang paham dari industri finansial lah. Yes. Untuk mengoreksi kira-kira kalau kita mau bikin kayak gini masuk akal apa enggak, ini salah apa enggak, ini kalau ngomong gini bener apa enggak gitu. Sehingga itu kita terus diseleksi gitu loh, proses-proses itu selalu kita pertajam gitu supaya masuk ke dalam cerita drama dan komedi yang disajikan sama Rabi Mandra ini tidak terganggu sama teknis-teknis keuangan yang salah gitu loh. Tapi kalau dari si drama komedi sendiri ya itu emang bagian kami gitu untuk kita bisa mengemas drama komedi yang bagaimana yang relate dengan masyarakat pada umumnya, komedi mana yang juga tidak terlalu slapstick tapi itu bisa menyenangkan sehingga itu juga relate kepada masyarakat gitu loh. Kan ini ngomongin tentang ibu kota gitu loh, drama yang ada di ibu kota. Apalagi kan gitu. Pendatang gitu ya. Si Anak Sultan rantau. keluarga ini. Betul, anak rantau, generation sandwich. Betul. Kemudian keluarga yang mereka yang masih berjuang harus gimana cara untuk survive. Mas Riza, tadi kan kita ngomongin tentang riset. Ternyata dari film ini juga sutradara, produser melakukan riset yang mendalam kan, bareng sama financial expert gitu ya. Nah mungkin ada nggak sih yang ditemuin, apakah permasalahan dari Gen Z, milenial, apakah dari konsumtifnya atau apa gitu yang membuat mereka tuh terjebak dengan banyak masalah keuangan? Oke. Ini berangkat dari ketika pandemi itu banyak kan bermunculan investor baru. Betul. Iya kan, By Data juga termasuk sutradaranya juga cerita bahwa sebenarnya dia termasuk emang masuk di situ untuk mencari tahu ini gimana sih sebenarnya untuk surviving di era pandemi. Dan di masa pandemi itu ternyata grafiknya meningkat. Investor baru itu menurut Kesei itu naik sekian juta. Menjadi investor baru gitu. Artinya itu semua dari usia muda gitu loh, usia muda, sehingga itu menjadi trigger buat kita bahwa sebenarnya ternyata memang orang udah semakin sadar nih untuk gimana cara bisa berinvestasi gitu loh. Ketika itu berangkat dari pandemi, berlanjutlah itu mulai muncul crazy risk, muncullah itu pinjol ilegal, muncullah itu banyak yang bohong sama Ponzi, skema Ponzi dan segala macam. Nah itu kan karena minimnya literasi keuangan yang ada di masyarakat kan, khususnya untuk kami generasi muda gitu loh. Ngeliat itu sehingga ini menjadi keresahan kami sebagai filmmakers gitu untuk ngelihat bahwa ini isu yang harus diangkat nih gitu loh. Kita jangan cuman sekedar ngelihat terus akhirnya kita cuman ngomongin aja gitu. Di sekitaran kita banyak korban-korban yang ketipu gitu loh. Di sekitaran kita tuh dari ya circle kru film deh gitu loh. Ada gitu teman-teman yang harus kena pinjol yang ilegal. Ada korbannya gitu, langsung ya di sekitar kita. Benar. Nah itu yang semakin mendorong kita untuk ayolah dijadiin lah ini whatever it takes, ini isu yang sangat penting, isu yang sangat layak untuk kita perjuangkan. Kalau misalnya ini ada yang penting ketika film ini rilis harus bisa menghibur dulu yang paling utama. Jadi jangan takut ini film penuh dengan hal-hal teknis tentang keuangan. Enggak, ini sama sekali tidak sekompleks itu, tidak sekompleks film Wolf of Wall Street lah gitu. Kita nggak bikin kayak gitu, ini film keluarga kok, film keluarga tentang anak rantau, tentang generation sandwich, bagaimana dia harus struggling di ibu kota, kurang lebih seperti itu. Kalian setuju nggak tapi nih Mas Riza sama Vino, kalau uang itu kan bukan segalanya, tapi semuanya itu butuh uang. Iya. Nggak usah ditanya saya, semua orang juga pasti. Iya betul gitu kan. Setuju, ya? Misalnya kita mau membahagiakan orang tua kita, keluarga kita, ya doa pasti. Tapi kan juga harus ada materi yang kita kasih gitu kan. Kayak misalnya untuk menjaga kesehatan gitu kan, asuransi, obat, apa semua. Itu kan harus pakai uang gitu kan. Cuan. Dan caranya harus kerja gitu. Semuanya orang-orang anak-anak sekarang yang dipikirin adalah pokoknya gue harus cuan. Ya boleh-boleh aja, tapi caranya gimana gitu. Bener nggak? Caranya harus benar. Nah, uang bukanlah segalanya itu mungkin untuk yang udah financial freedom ya. Waduh, udah beda lagi caranya. Kan? Kalau kita ini kan masih financial problem. Jadi filmnya. Jadi kita harus realistis bahwa sebenarnya ini tuh sesuatu yang emang hari-hari kita perlukan, sehingga
kita harus gimana sih manage-nya gitu loh. Untuk mencapai itu ya kita harus kerja dulu, kita harus usaha dulu, kita buka bisnis dulu. Tapi dalam proses itu ya lo harus memenuhi apa yang lo perlu tahu dengan cara lo menyerap banyak ilmu, lo belajar, ngobrol sama orang, networking. Untuk mencapai ke titik itu ya lo perlu proses gitu loh. Betul. Gak ada yang instan lah. Di film itu kita majakan gak ada yang instan. Orang mie instan aja ada prosesnya, mau bikin. Ada dulu. Jadi gak cuma tiba-tiba udah langsung jadi kita makan, gak mungkin ya. Bisa. Jadi semua ada prosesnya. Dan di film Gampang Cuan ini semua mengajarkan tentang hal itu. Sehingga kita begitu nonton filmnya, oh ternyata harus begini ya, ada prosesnya. Oh kalau misalnya lo mencoba hal-hal yang nggak bener tapi lo pengen instan, oh ternyata salah. Nggak di situ. Ayo balik lagi gitu loh. Nah, ini contoh-contoh yang salah pun itu ada di sini di film Gampang Cuan. Contoh-contoh yang mungkin belum pernah diangkat di film-film lain ya, yang mungkin dianggap tabu apa segala macam. Cuman di realita di ibu kota ada. Cara cari cuan cepet dengan cara ini coba. Coba. Salah. Oke, balik lagi. Mundur lagi. Lagi. Coba lagi nih. Salah. Balik lagi. Jadi ini pengalamannya Sultan sama adik-adiknya itu mengalami itu. Jadi dia mencoba untuk memberikan contoh kepada penonton film Indonesia. Ini kok nyobain ini guys. Ternyata nggak bener nih. Nggak boleh. Salah gitu loh. Nah ini ada di film Gampang Cuan. Nah apa itu? Apa namanya cara-caranya apa? Nah itu ada di sini nih, ada di Gampang Cuan. 16 November. Oke, tadi kan kita ngomongin juga tentang pengelolaan keuangan itu salah satu dengan investasi. Mas Riza, Vino. Kalau misalkan dari Vino, Mas Riza, apakah sudah melakukan investasi untuk diri sendiri ya, bukan di Gampang Cuan? Kayak gimana? Iya, kalau saya investasinya mungkin masih konvensional kali ya, ya asuransi, deposito dan sebagainya gitu. Dan begitu saya baca skrip ini, justru saya malah terbuka nih. Mau mencoba celah-celah yang lain gitu. Karena kan literasi keuangannya cukup oke gitu kan yang diinformasikan di sini. Jadi saya mulai tanya-tanya gitu kan, ini oke nggak ini apa namanya salah saham dan lain-lain sebagainya gitu. Dan bukan cuma saya sih, ketika teman-teman yang lain nonton juga kalau kita baca komen, wah gue jadi tertarik nih main ini nih saham nih, gue jadi tertarik nih buat ini nih. Nah buat saya itulah gunanya film. Film itu kan bukan cuma sekedar hiburan, tapi ada informasi. Informasi baru. Bahkan gak cuma yang nonton. Saya juga merasa ini ada beberapa peluang baru investasi yang wajib dicoba. Bahkan ada yang bilang bahwa film Gampang Cuan ini adalah edutainment ya. Maksudnya edukasi yang dibawakan dengan entertainment gitu. Entertaining gitu. Entertainment berarti ya. Mas Riza mungkin melakukan investasi yang konvensional juga atau mungkin udah pernah coba yang ada di Gampang Cuan? Sama, justru malah saya juga banyak belajar dari proses development film ini gitu loh. Kan proses ini jadi saya harus ketemu sama banyak sekali financial expert gitu loh. Ngobrol sama mereka, oh ternyata bisa gini, oh ternyata ada ini, oh ternyata ada instrumen itu gitu loh. Justru buat kami yang di belakang layar juga belajar juga gitu. Proses ini juga berlaku juga buat sobat bisnis yang mungkin pasti lebih paham dari kita ya. Kita jauh justru sebenarnya. Justru malah kita tuh yang bisa dibilang ya ini kita masyarakat awam lah untuk industri finansial gitu. Justru malah kami ngelihat bahwa wah gila ternyata sepenting itu ya masalah cuan ini. Sepenting itu ternyata cuan ini bisa diinvestasikan sehingga ini bisa membuahkan hasil yang dalam jangka tertentu itu menghasilkan buat kami gitu. Artinya semakin kami tahu, artinya semakin banyak informasi yang kami dapatkan lebih berguna untuk kami pribadi gitu. Nah salah satunya lewat film Gampang Cuan. Nah, kemarin setelah kita premier juga banyak banget undangan-undangan yang memang bergerak di bisnis, yang orang-orang keuangan. Wah itu menarik, itu baru juga loh kalau misalnya kita undang premier film itu biasanya kan hanya kritikus film dan influencer gitu. Maksudnya memang ya oke lah kalau dari segi followers dan lain, tapi kan ada segi bidang-bidang influencer memang di bidang keuangan. Dan ketika mereka datang, yang menariknya adalah mereka justru kayak terima kasih ya karena film ini telah memberikan cara membantu kami untuk menerjemahkan bahasa-bahasa yang sulit tentang keuangan dengan lebih bahasa sederhana yang membumi gitu. Ya. Sementara wah bukan saya sih penulisnya sebenarnya gitu. Tapi kan berarti film ini juga bisa masuk ke banyak faktor gitu, ke banyak orang gitu. Gak cuman orang yang pengen nonton yang suka film, tapi para pebisnis itu pun juga ketika menonton wah makasih nih orang-orang keuangan itu karena udah bener. Berarti sebenarnya company-company yang berbasis keuangan juga kalau bisa nobar ya nggak sih? Harus. Itu menariknya di bidang yang lain lagi ya nggak sih dengan Gampang Cuan literasi keuangan itu lebih luas lagi orang-orangnya penontonnya gitu ya Mas ya? Iya betul. Dan pasti mereka juga relate tapi dengan cara yang tadi kata Mas Vino membumi bahasanya. Betul.
kan ngomongin cuan ini kan kebutuhan ya, bukan keinginan ya. Kebutuhan kita. Iya, kan? Kebutuhan kan. Artinya nonton film Gampang Cuan itu bukan keinginan, itu kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan kita. Buat sobat bisnis semua nonton film Gampang Cuan gitu. Karena sebenarnya persis tadi yang Vino bilang itu kita deg-degan juga ketika sampai tiba waktunya sobat bisnis nonton atau teman-teman dari industri finansial nonton atau mungkin dari ya siapapun lah mereka yang lebih paham tentang finansial. Betul. Itu kita ngeliat bahwa sebenarnya ini this is it waktunya untuk kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya film ini bisa menyampaikan nggak sih apa tentang keuangan yang benar seperti apa gitu. Betul. Karena bagian kami inilah yang mengemasnya dengan cara yang dengan sederhana, dengan cara yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang membumi, dengan case-case atau cerita-cerita yang itu sangat relate di masyarakat. Betul sekali, apalagi untuk teman-teman generasi milenial, Gen Z juga pasti yang masih konsumtif, pengelolaan keuangan yang salah, mungkin dibantu dengan film ini dan juga pasti ada edukasinya juga dari skrip-skrip dan juga mungkin celotehan-celotehan gimmick lucunya dari Vino dan juga Anya dan lain-lain gitu. Mas Riza, target penonton untuk Gampang Cuan, angka atau mungkin cuma sekedar edukasi? Oh tetap kita berharapnya pasti banyak yang nonton film cuan, judulnya Gampang Cuan. Pasti harus menghasilkan cuan. Karena kalau dari sisi bisnis, gitu kan, setiap bikin produk kan pasti harus ada USP-nya kan. Iya dong, harus. Keunikan apa sih yang berani kita sajikan di film ini ya? Tadi kita sampaikan lah tadi bahwa sebenarnya itu keunikan dari film ini. Artinya harusnya produk ini bisa diterima oleh masyarakat luas karena memang ini relate sekali dengan kita semua yang ada di sini, sobat bisnis semua, sehingga ngelihat bahwa sebenarnya ini adalah film yang berbeda, ini film yang fresh yang kita sajikan untuk penonton film Indonesia. Oke, Vino. Untuk penonton nanti tanggal 16 November. Ya pokoknya buat teman-teman semua di seluruh Indonesia, jangan lupa tanggal 16 November film Gampang Cuan udah hadir di bioskop. Nggak usah terlalu berat, ini film tentang keuangan, ini film tentang bisnis, ini film tentang investasi, nggak usah. Datang aja, ajak keluarga kamu, teman-teman kamu, singkirin dulu handphonenya, nikmatin. Nah baru setelah itu kamu ceritain deh apa yang kamu dapat dari film ini. Oke, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Thank you. Dan sebelum closing, aku mau minta kalian sebutin satu kata ya tentang cuan. Satu kata tentang cuan? Iya, oke? Tahan. Tahan. Mas Riza? Bahagia. Waduh, ini semua nih maksudnya. Vino, cuan. Kaya. Waduh, thank you Mas Riza. Vino Gebas yang sudah hadir di broadcast-nya Bisnis Indonesia. Pokoknya semuanya sobat bisnis, tadi sudah disampaikan tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan jangan juga sampai terjebak ke investasi-investasi yang tidak baik. Dan pastinya juga kita bisa mendapatkan edukasi dari film ini dan pastinya membumi dan lucu juga. Jadi jangan lupa tetap untuk tonton filmnya dan jangan lupa saksikan broadcast di Bisnis Indonesia. Sampai jumpa lagi. Thank you Mas Riza, Vino. Thank you. Cuan. Cuan.